Saudara, di dalam zaman ini, di dalam hal kepercayaan, seringkali saudara yang dianggap sangat besar perbedaannya adalah orang yang percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah atau orang ateis. Sementara perbedaan di antara berbagai kepercayaan atau di antara berbagai agama itu seringkali dianggap tidak terlalu penting. Saudara, maka kita sering mendengar orang berkata begini, semua agama sama saja. Dan perumpamaan yang sering kita dengar, banyak jalan untuk naik ke gunung, tujuannya sama puncak gunung, tetapi banyak jalan ke sana. Dengan kata lain, Tuhannya sama, tapi caranya beda-beda. Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara, ternyata perbedaan besarnya bukanlah antara orang beragama atau tidak. Antara percaya Tuhan dan tidak, bukan. Tetapi justru antara orang yang percaya kepada Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan dengan orang yang percaya kepada Allah yang lain. Saudara, ini perbedaan besarnya. Dan seperti apa saudara Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab? Saudara, kita tidak mungkin berkata semua agama sama. Karena yang satu berkata Tuhan hanya satu. Yang satu berkata ada banyak. Yang satu berkata Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Yang satu berkata Tuhan Yesus bukan Tuhan. Yang satu lagi berkata tidak ada Tuhan. Karena kita semua bisa menjadi seperti Tuhan. Saudara, jelas tidak sama. Dan waktu kita melihat di dalam Alkitab, kita harus mengerti Allah seperti apa yang kita percaya. Salah satu yang terpenting adalah Allah kita adalah Allah Tritunggal. Trinity. Three in oneness. 3 di dalam kesatuan. Saudara, perjanjian lama sangat jelas berkali-kali menekankan bahwa Allah adalah Esa. Kalimat yang menjadi jantung iman kepercayaan orang Yahudi ada di dalam Ulangan pasal 6. Dengar, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, itu sangat ditekankan sekali Tuhan itu Esa. Tapi juga berkali-kali saudara ditunjukkan di dalam Alkitab bahwa Allah yang Esa itu ada 3 pribadi. Yesaya pasal 48 misalnya berkata begini. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Saudara, yang mengucapkan ini adalah Tuhan. Dengan kata lain dia berkata, Tuhan Allah mengutus aku yang adalah Tuhan dengan rohnya. 3 pribadi itu muncul. Kalau saudara melihat juga ini ayat yang terkenal pada waktu Yesus dibaptis. Dikatakan sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus dibaptis, lalu ada roh Allah turun seperti burung merpati dan ada suara Bapa dari surga. 3 pribadi Allah Tritunggal. Saudara, waktu kita melihat amanat agung misalnya. Yesus berkata, pergi jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Dia tidak sebut in the names plural, tetapi dia sebut in the name, 1 nama. Tetapi kemudian 3 nama. God in 3 persons. Saudara, Kevin DeYoung mengatakan ada 7 pernyataan tentang Allah Tritunggal. Allah itu Esa, 1, hanya ada 1 Allah. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Jika kita memegang 7 pernyataan ini, maka kita menangkap doktrin Allah Tritunggal. Saudara, kita tidak boleh berpikir Allah ada 3. Allah ada 1, hanya 1, tapi 3 pribadi yang berbeda. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa Allah cuma 1 lalu ganti-ganti nama. Dulu di perjanjian lama Allah Bapa, lalu kemudian perjanjian baru Allah Anak, lalu sekarang Allah Roh Kudus. Saudara, itu adalah ajaran sesat. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan 3 nama untuk 1 pribadi, tetapi memang 3 pribadi. Saudara, apakah ini misteri? Ya. Tapi ini yang dinyatakan Allah dan kita ingin mengenal Dia. Jika Allah kita adalah Allah Tritunggal dan kita dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal, tidak ada hal yang lebih penting bagi kita selain untuk mengenal Allah Tritunggal itu. Nah, saudara, Allah Tritunggal, Allah adalah kasih. Maka saudara, dari kekekalan, Allah Tritunggal selalu berelasi dengan kasih. Allah tidak menciptakan manusia supaya ada objek untuk dikasihi. Tidak. Allah Tritunggal sudah perfect berelasi dengan kasih. Tapi pada waktu dia menjadikan manusia, dia merengkuh kita. Dia mengambil kita untuk masuk ke dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal. Kita dilibatkan di dalam persekutuan relasi kasih yang sudah ada sejak kekekalan itu. Betapa istimewa, privilege yang dia berikan kepada kita yang percaya.